don't know why I'm holding myself back. I'm fighting inside. Oh, I don't Some days, know why days. I'm fighting inside. I'm holding Some days, myself back. days. Nah, oke semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fauji MRK di channel Autonet 88. Oke, hari ini akan kita bahas unit yang paling spesial. Ini bener-bener full restorasi secara keseluruhannya ya. Hampir di semua part sudah kita pasangkan di mobil ini. Dan ini warna merah candy, dan ini request warna ya. Jadi bagi teman-teman yang pengen request warna, itu kita proses pengerjaannya itu memakan waktu di 2 bulan. Dari mulai kita sortir unitnya dan kemudian baru kita cat warnanya sesuai yang di request oleh teman-teman semuanya. Ayo, lewat aja. Ini ada mobil lewat, ini udah laku juga warna silver. Ini baru selesai kita pasang di bagian porido dan central locknya ya. Besok kita pasang body kit dan part-part lainnya. Oke teman-teman semuanya, dan ini pesanan dari online, pesanannya Om Roni dari Halmahera Maluku, jauh banget pemesanan unitnya. Dan ini kita kirim insya Allah besok siang langsung melalui ekspedisi kapal laut pakai kontainer dan langsung diberangkatkan ke pelabuhan Halmahera Maluku. Nah, ini harganya pasti teman-teman penasaran semuanya, makanya tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like dan subscribe, tekan tombol loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan setiap info dan video-video terbaru dari kami Autonet 88. Kita bahas aja langsung. Warna ini bukan warna red bikah, tapi ini warna merah candy. Jadi kalau warna merah candy, jadi kalau misalnya kita lihat sepintas pas kena sinaran matahari, kadang-kadang lewat aja lewat. Kadang-kadang warnanya dia merah kegelap-gelapan ya. Kadang dia dari sini merah, tapi dari segi sudut sampingnya kadang kelihatannya agak samar-samar ke hitam-hitam warnanya. Nah ini di total habisnya paket upgrade 160 juta rupiah ya. Unitnya 2016. Nah, apa saja yang dipasang kita bahas untuk di bagian tampak depannya terlebih dahulu. Untuk di bagian tampak depannya teman-teman, di sini kita pasang dengan body kit Yaris Hiker. Ini sebenarnya konsepnya hampir sama seperti kayak mobil yang kemarin kita kirim ke daerah Banjarmasin, bukan. Daerah Kalimantan juga, daerah apa namanya? Daerah Sampit yang salah ya. Warna merah ini juga sama seperti ini ya. Cuman berbeda konsepnya. Tapi warnanya kayak seperti peleknya hampir sama, tapi ini beda motif warnanya. Tapi kalau untuk motifnya sama, karena kalau misalkan untuk yang warna merah memang untuk peleknya memang udah nggak diproduksi lagi dari pabriknya. Sudah saya incar hampir sejabotabek sampai ke luar Jakarta juga pada kosong, udah nggak ada lagi. Adanya dia motif yang seperti gini. Oke, body kit di bagian depannya kita pasang dengan Yaris Hiker seperti biasa. Untuk di bagian aerodinamisnya kita kasih DRL ya, kita cat berwarna hitam juga supaya dia lebih kelihatan moncong. Di bagian depannya kelihatan sangar dan sporty. Dan di sini untuk di bagian fog lampnya juga udah kita pasang, karena dia kalau untuk Vios Limo ataupun Vios yang tipe E dia kan belum ada fog lampnya ya. Ini pengeluaran dari barunya itu banyak banget kekurangannya untuk tipe Vios Limo dan Vios tipe E pada umumnya. Oke, dan di sini juga di bagian kisi-kisi aerodinamisnya kita kasih berwarna hitam, jadi cakep banget, jadi bener-bener kelihatan perfect banget untuk di bagian tampilan tampak depannya ya. Dan grillnya juga di sini kita cat berwarna hitam metalik supaya dia lebih kelihatan sangar ya. Nah, untuk di bagian headlamp depannya di sini sudah kita custom dengan ala-ala model kayak anak-anak JDM sekarang ya, model RGB. Jadi itu cakep banget. Dan di sini DRL-nya kita pasang 1 2 3 4. Biasanya di sini DRL-nya yang lama kita custom dari tahun 2020 sampai 2022 kemarin sampai 2023 ya. Jadi di sini kebanyakan kita nggak pasang DRL, tapi DRL-nya kita pasang di bagian samping. Tapi ini kita dapat dengan motif kita tiru dari mobil yang keluaran, mobil konsep terbaru sekarang. Nah, kita aplikasikan di lampu mobil Vios Limo Gen 3 ini. Nah, untuk froji bagian dalamnya di sini sudah kita pasang dengan proyektor yang 2,5, jadi itu gede banget ya. Untuk di malam hari nggak usah diragukan lagi, pasti terang banget. Pertamanya untuk lampu tembakannya juga nggak kalah menarik ya, pasti itu plus. Jadi enak kalau misalnya kita lewat jalan tol dengan kecepatan tinggi. Jadi pandangan kita itu lebih luas dan lebih terang. Oke, dan di sini ada DRL-nya juga seperti biasa sudah kita bikinkan di mobil ini. Jadi ya kalau standby warna LED LED, tapi kalau nyala seperti ini kita berwarnanya warna kuning. Oke, nah di bagian peleknya di sini kita pasang pelek baru ring 16, pelek baru dan ban baru. Ini bannya kita pasang yang punyanya GTX, jadi itu dia benar-benar lebar banget, GTX Pro ya. Jadi kalau misalkan GTX yang jadi kalau kita pasang agak tipis gitu bannya. Kalau ini kita pasang yang GTX Pro, jadi itu hampir sama kayak seperti mobil yang tipe XX-nya ya, XX tuh gini nih. Tapi kalau yang ini memang dia agak berat sedikit untuk tarikan awalnya, tapi kalau ini dia sedikit ringan ya untuk tarikan awalnya. Oke, dan bunganya juga dia tebal banget tuh. Jadi kalau misalkan untuk di aspal oke, jalur-jalur tanah juga oke.
Nah, di sini untuk di bagian pintunya sudah kita pasang instalasi dengan pintu lampu door ya. Nah, pintu lampu door ini juga teman-teman ini kan berbeda dengan mobil yang konsep yang keluaran dari pabriknya ya. Kalau misalkan mungkin kayak mobil Lamborghini ataupun Ferrari ataupun mobil-mobil yang segmen dari brand lain, pintu model yang buka ke atas ini biasanya itu kalau misalkan bawa dari pabrik aslinya, dia begitu dibuka langsung diangkat ke atas. Tapi kalau misalkan pintu custom, dia ada teknis cara pembukaannya. Cara bukanya dia harus ditarik dulu sampai ke samping sampai habis ya, sampai mentok. Tapi nggak ditarik dengan tenaga juga ya, istilahnya dirasa-rasa lah ya. Ditarik sampai habis dan kemudian baru sedikit dibantu oleh tangan diangkat ke atas seperti ini itu ya. Oke. Ini ada mobil yang mau lewat juga lagi parkir. Langsung lewat Om. Mau langsung lewat? Iya. Iya aman. Aman abangku. Ini memang jalur lalu lalang keluar mobil. Karena kalau misalnya kita bikin konten di sana seperti biasa, suaranya suka putus-putus. Karena kalau pakai mic ini, suaranya suka putus-putus. Oke, lanjut. Terus, ini mobil yang bagian malam, bagian hari malam ya. Jadi keluarnya di sore hari. Oke. Cara nutupnya juga sama ya. Jadi sedikit dibantu tangan, ketika sudah habis sampai ke bawah baru dibanting. Dibantingnya jangan dari jarak jauh, dibantingnya pas ketika dekat kira-kira hampir setengah senti lah ya. Baru sedikit didorong ke dalam sebenarnya supaya dia awet pintunya ya. Oke, ini pintu lampu door sudah kita pasang, spionnya sudah retract dan di sini ada airflow-nya juga. Di bagian sampingnya di sini kita kasih dengan strip ala-ala mobil BMW dan ini ada nama privasi beliau, Rendra Saputra ya, sesuai dari request dari pesanan Om Roninya sendiri. Oke, di bagian atapnya teman-teman di sini bukan kita cutting stiker tapi di sini kita cat. Jadi supaya benar-benar awet ya. Kaca film di bagian depan kita pasangnya 30%, sampingnya kita kasih dengan yang 60%. Ada talang airnya juga. Oke, kita next ke bagian samping. Ke bagian samping, kameramen. Men kameramen, bil mobil, men konsumen katanya. Oke, body kit di bagian sampingnya di sini kita berikan kombinasi. Kita pasang yang punyanya Drive 68. Jadi depannya Yaris Seeker, sampingnya Drive 68. Ini banyak banget part yang dipasang. Nanti sunroof juga di sini bakal kita bahas. Oke. Untuk di bagian sampingnya dia kurang lebih seperti ini. Untuk peleknya, untuk motif BBS ini, dia belakangnya dia celong ya. Jadi dia kalau kita lihat dari sudut belakang itu benar-benar ngepak banget, benar-benar kayak tebleb banget gitu ya. Kelihatan kendaraan mobil Vios Limo Gen 3 ini. Karena untuk ukurannya depan sama belakang, ukuran peleknya dia berbeda. Kalau di belakangnya dia ukurannya ya istilahnya ada angkanya, cuma saya lupa berapa angkanya. Pokoknya di sini untuk peleknya, untuk di bagian belakangnya dia kalau misalnya kita lihat dari sudut belakang gini, jadi peleknya itu benar-benar lebar banget. Jadi kelihatannya mobilnya benar-benar gagah, jadi nggak kelihatan banci gitu ya. Oke, ada strip view-nya juga. Di sini apalagi stop lamp. Oke, stop lamp-nya di sini sudah kita custom dengan ala mobil Lamborghini dan ada spoilernya juga udah kita pasang dengan spoiler yang TRD Sportivo yang model gawang. Kaca film di bagian belakang juga kita pasang yang 60% dan body kit di bagian belakang di sini sudah kita pasangkan dengan Drive 68 ya. Dan di sini kita mainkan perpaduan warnanya antara hitam dengan warna merah candy-nya sendiri. Exhaust-nya ada bom muffler, ada DRL juga, kamera mundur dan dudukan plat nomor. Di sini ada emblem Vios TRD Sportivo. Sekarang kamera tetap di situ karena saya akan menunjukkan ada sesuatu di dalam bagasi mobil ini. Nah, teman-teman semuanya, di sini sudah kita pasang dengan sound system monoblock dengan subwoofernya yang kita pasang dengan ukuran yang ya kurang lebih ini 10 in ya. Gede banget subwoofernya. Ada 2 titik dan begitu juga dengan power kita apit kanan dan kiri. Ya, powernya tuh. Jadi suaranya ini benar-benar jedak-jeduk banget. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen dengar suara seperti apa, ada di video short saya. Tapi kalau misalkan di video panjang ini saya nggak bisa menunjukkan apa namanya mengeluarkan suara daripada sound system ini, nanti akan kena copyright ya dari pihak YouTube-nya sendiri. Oke. Nah, di sini juga kita pasang dengan tweeter di bagian tutup bagasinya ya, kiri dan kanan, 2 titik. Jadi semuanya sudah ada dan untuk warnanya kita kasih berwarna hitam. Di bagian tengah-tengahnya kita kasih dengan warna merah. Jadi benar-benar senada banget semuanya. Cakep ya. Ini benar-benar full upgrade secara keseluruhannya. Cakep. Sekarang kita lihat di penampakan yang ada di sebelah kanannya. Jadi di sini kita konsepin sama bagaimana yang ada di sebelah kirinya tadi. Jadi ini unitnya 2015, jadi joknya dia sudah model pompa. Kalau 2013-2014 jadi joknya cuma bisa dipatahkan ke belakang aja. Nah, kita lihat di bagian roofnya yuk. Nah, teman-teman semuanya, di sini sudah kita pasangkan dengan sunroof ya. Karena ini mobil ini kalau misalkan bawaan dari pabriknya dia kan belum ada sunroofnya. Pokoknya intinya kalau misalkan yang harga di sekitar ini, kalau nggak salah dulu kalau dari barunya ini harganya di sekitar 200 jutaan lebih lah ya. Harga barunya, harga standar barunya dari pabrik yang untuk tipe
E ataupun tipe yang Vios Limo-nya ya. Ini sudah kita pasang dengan sunroof. Sunroofnya kita kasih dengan yang baru, nggak bisa dipungkiri karena kalau misalnya kita pilih yang second, harganya nggak beda-beda jauh dengan yang second, karena lebih fokus ke unit standarnya ya. Tapi kalau untuk modifikasinya kita lebih ke ya bagian edukasi saja. Oke. Nah, ini sunroofnya kita pasang yang baru, jadi benar-benar dia sensitif banget. Di saat kita pencet satu kali tekanan saja dia langsung terbuka, kita colek lagi ulang dan dia langsung tertutup. Ini ukuran L ya, oke lah, cukup kalau misalkan untuk nongol di atas atap kabin ini ya, untuk kampanye atau kebutuhan-kebutuhan lainnya teman-teman, buat pra-wedding ataupun buat mobil ikut kontes, sudah bisa keluar dari dalam kabin mobil ini melalui dari atapnya. Oke, nih baru semua kita pasang. Nah, sekarang kita lihat di bagian interiornya yuk. Nah teman-teman semuanya, sekarang kita bahas untuk di bagian interiornya. Untuk di bagian interiornya sendiri, di sini teman-teman semuanya, Gung, jangan Gung lagi bikin konten lo PA. Nah teman-teman semuanya, sekarang kita bahas untuk di bagian interiornya. Untuk di bagian interiornya, di sini kita, wow, benar-benar keren banget. Pintunya itu benar-benar ngejreng banget, kelihatan kayak mobil mewah yang harga miliaran ya. Karena kalau misalnya kita ambil konsep dari mobil yang Ferrari yang harga miliaran, tapi ini memang kalau untuk aslinya nggak sebanding memang sih ya. Tapi oke lah ya. Sedikit kita ambil konsep-konsepnya saja. Untuk door trimnya di sini kita kasih berwarna merah. Berwarna merah kita senadakan bagaimana yang di bagian list samping joknya. Joknya di sini dominannya cakep banget teman-teman tuh, kayak seperti mobil sport pada umumnya. Di sini kita kasih bantal-bantal kecil. Ini bantal-bantal kecil kita bikinkan bukan kayak tahu ya, yang model mengotak, ini agak sedikit mengkerucut, jadi benar-benar keren banget, kayak terbungkus gitu ya. Dan ada list warna merah juga, dan di bagian sampingnya juga ada list warna merah, dan ada konsol boxnya juga. Lampu kolong, karpet dasar, wood panel, dan di sini double din-nya kita lengkapi dengan yang 10 in, tentunya dia sudah Android. Karena memang di sini memang kita lengkapin bagaimana dengan spek yang ada di bagian bagasinya ya, sound system yang sudah monoblock, dan di sini sudah kita pasang dengan tweeternya juga kiri dan kanan. Dan di sini, wah, ada tachometernya juga, jadi benar-benar cakep banget untuk di bagian interiornya. Dan di sini ada knob presnya sudah kita pasang yang model kayu. Nah di sini setirnya kita pasang dengan setir TAD Sportivo, jadi dia sudah ada tombol, jadi teman-teman udah nggak usah lagi repot-repot untuk mengontrol double din ini melalui tangan kita yang harus nempel ke double din ya. Kita sudah bisa mengatur daripada tombol yang ada di bagian setir. Di sini ada buat backnya, volumenya, dan untuk modenya juga semuanya sudah lengkap. Ini sudah Android, jadi bisa buka YouTube dari sini juga bisa langsung tuh ya. Menonton film kayak bisa, hanya dikoneksinya melalui hotspot variable yang ada di handphone teman-teman semuanya. Oke, dan di sini juga sudah kita pasang dengan TV headrest monitor yang ada di bagian belakang, jadi benar-benar cakep banget. Selain sound system monoblock, double din-nya ada di bagian belakang, di bagian depan, di bagian belakang juga di sini kita pasang dengan yang yang 7 in. Jadi kalau misalkan untuk penumpang di bagian belakang sudah nggak kalah happy-nya ya, karena sudah bisa menikmati menyaksikan apapun yang disiarkan yang ada di bagian double din yang ada di bagian depannya. Oke. Karpet dasar apalagi sudah lengkap semua, jok di bagian belakang juga sama, kita custom bagaimana yang ada di bagian depannya. Kita keluar lagi. Mungkin teman-teman mau ngelihat lampu depannya nih. Saya tunjukin ya lampu tembaknya. Oh. Cakep kan? Wih, keren. Nah, teman-teman semuanya, itu dia keseruan kita membahas pesanannya Om Roni. Insya Allah akan kita kirim besok akan kita kirim 2 unit. Berikut yang hitam tuh yang facelift, itu nanti kita kirim ke daerah Kalimantan, dan ini kita kirim ke daerah Maluku. Kalau ini kita kirimnya pakai kontainer, kalau yang itu cuman dia langsung naik kapal aja, karena ini jarak jauhnya ya lumayan jauh. Oke, bagi teman-teman yang berminat pengen pesan unit seperti ini juga bisa banget ya. Ini harganya grand totalnya saya sebutin aja langsung supaya teman-teman nggak risau dan galau. Ini harganya grand total habisnya 160 juta rupiah. Itu sudah termasuk harga berikut dengan modifikasinya aja. Itu bukan harga modifikasinya aja ya, atau bukan harga unitnya aja, tapi itu sudah include harga unit berikut dengan modifikasi. Murah kan? Bagi teman-teman yang berminat, tinggal masukkan DP 10 juta rupiah untuk kita sortir unitnya, kemudian untuk proses pengecatannya. Setelah selesai kita cat ya, setelah selesai kita cat, teman-teman masukkan biaya upgrade. Setelah beres upgrade, teman-teman baru pelunasan dan unitnya kita kirim atau enggak diambil ke alamat kita langsung. Oke. Mungkin cukup sampai di sini. Jangan lupa like dan subscribe dengan loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan setiap info dan video-video terbaru dari kami Auto Palong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif dari kami Auto Palong. Mantap, cos.